kita itu respect sama orang Papua hanya pada 2 dan 3 menit pertama. Tapi kalau kita ngobrol lebih jauh, kita itu punya stigma-stigma yang buruk. Nah itu problemnya orang Indonesia yang non Papua. Oke. Yuk kita bersuara. Emang ras-rasan, ya maksudnya rasisme di Indonesia itu lagi kalau ada sedikit meletup tik langsung zzz, kayak gitu ya? Rasisme ini sebetulnya satu problem sosial yang dia berpotensi tervisualkan dalam bentuk kejahatan atau bisa juga tervisualkan memang dalam bentuk kejahatan, punya sejarah panjang gitu. Jadi memang ketika manusia gagal menyelesaikan perbedaan yang objektif dengan cara yang objektif juga, maka manusia akan menyerang person. Oke. Lawan dari lawan dari dirinya atau kelompoknya yang berbeda. Nah, itu yang sekarang banyak disebut sebagai politik identitas. Oke. Jadi ketika misalnya kita berdebat dengan penguasa itu punya pendukung-pendukungnya yang ada yang mau mengaku sebagai pendukung, tapi buzzer. Kita sebut saja buzzer. Ada juga yang nggak mau ngaku sebagai buzzer. Oke. Ya kan, buzzer online maupun buzzer offline. Nah, ketika kita berdebat, misalnya capaian Jokowi, efektivitas dari kebijakan Jokowi, respon baliknya itu bukan dalam soal menguji angka, kualitas, menguji konten lah ya. Bukan menguji konten. Saya juga bertemu, bahkan teman-teman saya juga ada yang di sana yang cukup cerdas berdebatnya gitu. Dan nanti kalau udah nggak ada kamera atau nggak ada rekaman suara, baru mereka agak ngaku-ngaku gitu. Tetapi juga ada buzzer-buzzer online maupun offline yang menyerangnya identitas. Karena nggak tahu lagi mau berdebat lewat apa lagi gitu ya. Termasuk kelompok yang kritis juga begitu banyak saya lihat, terutama dalam pembelahan antara cebong dengan kampret gitu ya. Yang sini nuduh nuduh ke sininya Islam garis keras, intoleran, yang sini nuduhnya komunis gitu. Padahal perdebatan identitas tadi, tuduhan tadi itu harus diuji kan. Waktu kita berseteru ini gara-gara apa sih? Jangan-jangan gara-gara bantal. Bantalnya dibuat oleh negara, kurang empuk, ya Anda diskusi standar empuknya seperti apa. Nah, hal-hal ini nggak kejadian, tetapi dia karena nggak kuat pada perdebatan soal kontennya, masuknya pada soal identitas. Nah, rasisme itu banyak digunakan dalam banyak kasus-kasus. Itu satu. Yang kedua, memang ada bakat juga di Indonesia yang plural seperti ini. Betul, plural banget. Kita ini plural dari sisi keyakinan. Betul. Asal usul wilayah atau asal muasal. Lalu dari gaya bahasa di lapangan hari-harian. Lalu juga kita kan senang dengan kaya miskin gitu ya kan. Warna kulit juga beda-beda warna dikit kulit, lah ya. Makanya obat pemutih laku gitu ya kan. Nah, jadi memang ada persepsi-persepsi yang dipelihara di tengah keberagaman ini, gitu. Dipelihara dengan tidak sengaja kan? Tidak mungkin dengan sengaja. Karena kan Indonesia hari ini itu mungkin sudah bisa jalan dengan sendirinya ya. Hari ini sudah bisa jalan dengan sendirinya karena itulah cara bekerjanya di alam bawah sadar. Dan rasisme ini sebetulnya dia memang bekerjanya di alam bawah sadar. Saya agak khawatir. Saya mau masuk ke soal rasisme terhadap orang Papua. Iya. Ini kan orang Papua ini direpresi oleh kebijakan negara, oleh aktor negara, tetapi juga oleh persepsi publik. Saya mau bilang persepsi publik itu juga turut serta merepresi orang Papua. Sebelum melanjutkan nih Bang, ini ada pernyataan Abang seperti ini, benar nggak? Abang mengatakan seperti ini. Wah, nih benar. Udah tegang aja. Ini benar. Benar. Pemerintah yang gagal atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Ini waktu saya diwawancara konteksnya saya bilang pemerintah gagal jaga kehormatan karena pemerintah punya kewajiban melindungi setiap warga negara. Ya.
Ya kan? Kan Indonesia selalu bilang Papua itu Indonesia, Iya. nggak boleh merdeka. Kalau gitu buktikan dong. Nah, tugasnya negara sebagai konsep, dia kan muncul sebagai sebuah teknologi sosial yang baru belakangan aja. Baru 5 abad, 6-7 abad aja muncul. Tapi sejarah manusia kan sudah dari jutaan tahun. Nah, kemudian orang menyepakati bikin negara itu dibuat bukan untuk menikmati, bukan untuk membuat izin tambang dinikmati sendiri, bukan. Negara itu tugasnya memang susah. Gitu. Jadi makanya saya bingung kalau orang rebutan mau jadi pejabat negara. Padahal berat banget ya. Berat, tugasnya dia melindungi, apalagi warga negara yang kita sebutnya kalau dalam hak asasi manusia sebagai vulnerable groups. Kelompok-kelompok yang rentan karena dia double victimizations. Misalnya perempuan sama anak-anak, dia kadang-kadang orang miskin, tapi karena dalam kemiskinannya perempuan itu sering diperlakukan jadi korban ngamuk-ngamuknya si suami. Palingan kalau bercanda yang suka kita muncul kan perempuannya cuma lempar piring, tapi kan bahwa si suaminya lempar apa kita nggak tahu ke istrinya, domestic violence dan lain-lain. Jadi itu contoh vulnerable groups. Orang Papua dia vulnerable groups, bukan penduduk Papua saja, tetapi orang Papua, orang asli Papua. Kalau di Papua, baik dia di Papua maupun dia yang berada di pulau di lain. luar gitu, di luar Papua tuh kadang-kadang gini, ada penderitaan yang khas dialami orang Papua yang ada di Papua, ada penderitaan orang-orang Papua yang ada di luar. Yang di luar apa penderitaan yang dialami oleh orang-orang Papua misalnya? Diliatin, wih suka begitu, begitu kan? Saya pernah ke satu mall yang sangat besar di daerah Kelapa Gading, ya kan? Orang asmat ditaruh di tengah, suruh lagi mahat, kayak pajangan dengan pakaiannya Dia gitu. dibayar pasti kan dia? Ya dia dibayar, tetapi kan sebetulnya bukan soal ini kan bukan soal kontrak bisnis, kontrak tenaga kerja, Anda dibayar, ini tugas Anda enggak, ini kan bukan badut, tetapi kan itu dia dibayar, dihadirkan dan juga mungkin dibayar, tiketnya juga mungkin dibeliin. Dalam konteks si mall itu mungkin mau mencari eksotisme yang membuat daya pikat buat para pengunjungnya, gitu. Dan orang itu mahat berapa jam gitu ya. Kan nggak kemudian hasil pahatnya dilelang, nggak ada acara auctionnya apa lelangnya itu. Oke, poinnya di sini adalah? Poinnya adalah dijadikan objek yang dijadikan tontonan sama banyak orang, gitu. Nah, saya mau bilang begini juga Indi. Kita kadang-kadang suka belain orang Papua, termasuk saya. Tapi saya jangan-jangan kita ini mengidap juga punya persepsi buruk soal orang Papua. Bener, kita kesian sama Anatolis Pigai, sama orang Papua lain, teman-teman mahasiswa yang suka dikatain monyet oleh warga sekitar asramanya. Kita mungkin khawatir sama, kita bilang terbuka, orang Papua, kami menolak rasisme terhadap orang Papua. Tapi ketika orang Papua diperlakukan tidak layak sebagai manusia, tanahnya diambil, hanya gara-gara dengar suara. Saya punya catatan kasus ada pendeta muda di Papua lagi di kampung sebelah, dengar bunyi tembakan, dia khawatir dengan keluarganya, dia lari. Tanpa ada prosedur yang tepat dia malah dibunuh, dan kita semua diam. Dan sekian orang meninggal juga yang. Dan angka kekerasan di Papua cukup tinggi, bahkan angka kekerasan terhadap TNI dan Polri juga tinggi. Tapi kita semua diam karena kita menganggap ya itu Papua, memang wajar. Kenapa ya ada? Nah itu adalah stigma buruk kita di kepala kita. Lalu kita bilang udah kalau Papua nggak usah diomongin, memang begitu. Saya pernah ngobrol sama temen satu yang dia bilang, saya nggak ngerti ini yang mau dibilang. Jadi dia mengistilahkan dengan satu frase yang menganggap ini hewan semua. Jadi berinteraksinya juga nggak standar kita. Standar kita gitu. Ya. Nah, jadi memang kita itu respect sama orang Papua hanya pada 2 dan 3 menit pertama. Tapi kalau kita ngobrol lebih jauh, kita itu punya stigma-stigma yang buruk. Nah, itu problemnya orang Indonesia yang non Papua. Oke. Gitu. Nah, ini tugas siapa sebenarnya? Ini tugasnya. Ya, negara punya tugas kenegaraan. Harusnya mereka membuat kebijakan yang humanis kepada Papua. Contoh seperti apa? Kebijakan humanis terhadap misalnya Papua. Begini. Emang belum ya? Kritik publik
atau misalnya kritiknya orang Papua terhadap Jokowi terlalu pro pada infrastruktur. Jadi ketika dia bilang bahwa saya bangun Papua, saya akan kunjungi Bikin Papua tol sekian, setahun iya. paling banyak. Nggak penting juga kunjungan berapa kali, tapi produknya bikin infrastruktur. Dan infrastruktur itu digunakan oleh perusahaan sawit dan perusahaan tambang. Artinya kebijakan itu cenderung memudahkan dunia bisnis dan industri. Yang notabene bukan dari Papua juga ya. Yang Dunia notabene bisnis itu dari luar pasti. Nggak ada. kan? Yang orang Papuanya atau orang asli Papuanya dapat di mana? Jadi tenaga kerja, Atau penonton. atau jadi penonton, atau jadi target proyek CSR-nya perusahaan-perusahaan. Yang cuman itu cukup nggak sih CSR itu? Ya CSR-nya juga banyak yang larinya nggak jelas ke kiri ke kanan ke atas ke bawahnya Oke. kemana kita nggak tahu. Oke. Nah jadi pembangunan di Papuanya untuk infrastruktur yang seperti itu. Sekarang saya mau tanya, coba pemerintah cek dong data penjualan mobil, kendaraan, data penggunaan, itu semuanya ada di kantornya yang namanya negara. Artinya Ngecek ini buat ya untuk ngecek. Jadi yang bakal make jalanan itu siapa? oh I see, oke. Iya kan? Jangan-jangan sekarang udah rame sama rumput tuh. Iya katanya Saking sih nggak pernah lewat. beberapa masih tidak terkoneksi karena memang medannya nggak gampang. Itu ada cerita lagi lah Oke, lain. Tapi iya. infrastruktur yang dibangun, berapa duit yang dialokasikan ke sana? Itu satu. Sekarang saya mau masuk ke soal tema begini, Di. Berapa banyak biaya kemanusiaan di Papua? Oke. APBD itu banyak dipakai, memang bupati-bupati itu mengalokasikan uang untuk warganya supaya bisa beli beras. Dipakai nggak? Dipakai, tapi itu jadi bupati-bupati itu mobilisasi beras supaya ada di daerahnya. Jadi mereka sewa pesawat, mereka datangkan dan lain, karena beras harganya mahal. Satu karung bisa 25 juta, 20 Mereka kan juta. punya makanan pokok sendiri kan sebetulnya. Sebetulnya mereka punya makanan pokok sendiri. Iya. Nah, jadi duit itu habis misalnya dipakai untuk soal-soal yang seperti itu, ya kan? Jadi sekarang saya mau tanya, kandungan lokalnya nggak diberdayakan, ya kan? APBD yang bisa dipakai untuk bangun sekolah lebih banyak, mendatangkan guru lebih banyak, menggali nilai-nilai Papua yang bisa berkontribusi pada kemajuan itu nggak ada. Jadi dia dipakai hanya untuk biaya-biaya yang mungkin import distributor berasnya bukan Untung. orang Papua juga. Iya. Oke. Pesawatnya yang punya juga bukan orang Papua. Yang sebetulnya bukan itu yang Iya. dibutuhkan sama mereka ya. Jadi kalau misalnya dari Jakarta bilang kita sudah kasih 5.000 miliar, 5 triliun untuk dana otsus, dihitung dong yang nikmati siapa. Dituduh dari Jakarta bahwa dana otsus dipakai untuk korupsi oleh para bupati dan pejabat-pejabat. Oke. Tapi kan itu general statement. Kita ini di Indonesia senang dengan pernyataan-pernyataan yang bombastis. Tapi tanpa kita pernah memeriksa di dalamnya itu ada apa. Oke. Di dalamnya perintilannya seperti apa. Waktu 5.000 miliar atau 5 triliun dikirim ke Papua, ada nggak pejabat yang ngikutin dari Jakarta atau dari Jawa atau dari manapun sampai di sana? Berapa yang bawa balik? Kurun waktu berapa lama duit itu balik ke Jakarta? Ke sektor mana? Terus siapa yang harusnya investigasi itu semua? Itu nggak perlu diinvestigasi, datanya ada semua. Oke. Cuma sekarang mau nggak negara memperbaiki kebijakannya. Jadi itu kebijakannya tadi yang saya permasalahkan. Oke. Soal Bukan memperbanyak sekolah, tapi tentara yang diperbanyak. Oke, sampai dengan kebijakan dulu ya. Tadi kan Abang mengatakan mau merdeka nggak boleh, gitu kan? Mau merdeka nggak boleh, tapi giliran susah dicuekin. Tapi infrastruktur harta diambil-ambilin gitu kan? Diambil-ambilin. Jadi Istilahnya kalau begitu. istilahnya teman-teman di Papua, emas kami dibawa. Tapi kalau kami protes, kami malah dibunuh. Oke. Saya Singkat cerita, pokoknya Abang akan jalan terus ya, maksudnya ngebela HAM, jalan terus, ya kan? Ya, saya Akan nggak selesai tahu. nggak sih? Singkat aja nih Bang, akan selesai nggak sih penyelesaian semua persoalan HAM di Indonesia? Kadang-kadang yang sekarang atau penting kapan? ya, kalau saya juga belajar sebisa mungkin dari tenaga yang saya punya ya, ngelihat dari beberapa kasus di tempat lain ya, atau di zaman yang lain.
kadang-kadang tuh bukan target akhirnya. Orang awam kan suka tanya kapan Wiranto diadili misalnya kayak Selesainya gitu. kan bentuknya begitu. Tapi kadang-kadang bukan soal penting atau enggak Wiranto diadili atau Prabowo diadili, tetapi proses kita mengingat, menuntut, mendesak itu sudah salah satu angle penting untuk membatasi orang-orang itu nggak semena-mena lagi. Meskipun ada orang lain yang semena-mena juga mirip-mirip kayak gitu. Jadi proses itu juga penting, bukan semata-mata soal selesai. Karena kalau nanti perdebatan kalau saya bilang penting nanti Indi tanya lagi. Yang dibilang selesai itu yang seperti apa? Ya udah kalau gitu sekarang kita selesai ya. Thank you ya Bang. Oke. Ini udah habis juga soalnya. Sudah habis. Thank you. Oke.